Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang patofisiologi sistem persarafan. Namun seperti biasanya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang patofisiologi sistem persarafan. Ada yang tahu apa itu patofisiologi sistem persarafan? Mungkin ada yang sudah membaca? Baik. Teman-teman semua, sebelum kita membahas patofisiologi sistem persarafan, alangkah baiknya kita mengingat kembali tentang konsep dasarnya ya teman-teman. Ada yang masih ingat apa itu sistem saraf? Pasti di antara teman-teman ada yang menjawab benar ini ya. Baik teman-teman. Kalau kita ingat ya, sistem saraf itu adalah sistem organ yang terdiri atas sel neuron yang memiliki fungsi mengkoordinasikan aktivitas otot, memonitor organ, membentuk atau menghentikan masukan dari hasil sensasi panca indera, dan mengaktifkan aksi. Komponen utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel neuroglia. Neuron memainkan peranan penting dalam koordinasi. Nah, itulah yang disebut sistem saraf, ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Yang dimaksud dengan sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas sel neuron yang memiliki fungsi mengkoordinasikan aktivitas otot, memonitor organ, membentuk atau menghentikan masukan dari hasil sensasi panca indera, dan mengaktifkan aksi. Lalu, adakah yang masih ingat struktur sistem saraf itu apa saja? Ya, ada dua ya teman-teman ya. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Lalu apa saja sih sistem saraf pusat itu? Nah, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi atau nama lainnya sistem saraf perifer itu terdiri dari sistem saraf sadar atau saraf somatik dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Untuk sistem saraf sadar itu mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Ya, jadi segala macam yang diatur oleh otak itu sistem saraf sadar. Jadi ada proses berpikir ya. Sedangkan saraf otonom itu mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak ya. Misalnya denyut jantung, gerakan peristaltik usus, sekresi keringat ya. Jadi ini tanpa dikontrol oleh otak itu berjalan dengan sendirinya ya. Nah, ini dia teman-teman. Sistem saraf itu dibagi menjadi dua. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk yang sistem saraf pusat itu ada dua. Ada otak dan spinal cord atau medula spinalis. Sedangkan yang sistem saraf tepi itu ada motor neuron dan sensori neuron. Untuk yang sistem saraf tepi itu ada sistem saraf yang sifatnya somatik ya, disadari ya kerjanya atau dipengaruhi oleh pemikiran ya atas kesadaran ya. Ada juga autonom nervous system, ini di luar kesadaran ya. Nah, autonom nervous system ini bekerja dibagi menjadi dua ya, secara simpatis dan parasimpatis ya. Bekerjanya itu berkebalikan ya. Nanti kita akan lihat sebagai contoh di slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman ya, yang membedakan antara parasimpatetik dan simpatetik ya. Ini ada organ yang bekerjanya itu ada dua hal yang berkebalikan ya.
Itu yang menjalankan, yang merangsang adalah nervus parasimpatetik dan nervus simpatetik. Contohnya misalnya ini ya, ini ada gambar mata. Untuk yang parasimpatetik, dia mengkontriksikan pupil atau mengecilkan pupil mata. Sedangkan yang simpatetik itu sebaliknya, mendilatasikan pupil ya, atau membesarkan pupil mata. Kemudian misalnya ini ya di mulut ya, atau saliva. Yang simpatetik nih, yang simpatetik ini dia menghambat keluarnya ludah atau air ludah atau saliva ya, yang menghambat. Sedangkan yang parasimpatetik itu yang membantu atau menstimulasi ya, menstimulasi keluarnya air liur ya, atau air ludah atau saliva. Kemudian misalnya ada lagi di ini ya, di tubuh ya. Kalau yang parasimpatetik itu dia membantu menurunkan ekskresi keringat ya. Jadi menurunkan produksi keringat malahan ya. Sebaliknya yang simpatetik malah yang meningkatkan ekskresi ataupun meningkatkan sekresi dari keringat gitu ya. Jadi dua hal ini ya itu kerjanya berkebalikan ya. Kemudian contoh lagi misalnya di tenggorokan ya, di tenggorokan untuk yang simpatetik ya, kalau yang di tenggorokan itu ya, itu yang simpatetik itu dia melebarkan ya, melebarkan cabang tenggorok. Sedangkan yang parasimpatetik sebaliknya menyempitkan cabang tenggorok ya. Kemudian jantung. Nah, kalau di jantung simpatetik itu dia akan mempercepat ya, increase, menambah denyut jantung. Sedangkan yang di parasimpatetik ya, dia akan menurunkan frekuensi jantung atau memperlambat frekuensi jantung. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Sebagai contoh, sebagian saja nanti silahkan dianalisa lagi untuk organ-organ lain. Ya, ini sudah ada gambarnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Mulai dari sistem saraf pusat. Tadi ada dua, ada otak dan medula spinalis ya. Kita mulai dulu dari otak. Apa sih otak itu? Ya, otak adalah massa besar jaringan saraf yang terletak di dalam kranium atau tengkorak ya. Otak terdiri atas neuron serta sel neuroglia penyokong. Otak merupakan sumber beberapa hormon penting dan tempat integrasi semua informasi atau stimulus yang dibawa oleh saraf sensorik ya. Kemudian otak itu menerima darah sekitar 15% dari curah jantung atau sekitar 750 cc per menit. Banyak ya, hampir 1 liter ini. Sel otak selalu memerlukan glukosa untuk metabolisme energi dan memproduksi ATP, penghasil energi ya. Lihat gambar berikut, yang di slide berikutnya akan Putria tunjukkan gambar otak. Nah, ini dia teman-teman ya. Ada dua gambar otak yang Putriana tampilkan ya. Di sini ada frontal lobus ya, ada parietal lobus, ada occipital lobus, ada temporal lobus, brainstem ya, spinal cord dan cerebellum ya. Ini bagian-bagian otak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bagian-bagian otak, mulai selaput otak. Ada yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat selaput otak itu apa saja?
Ada 3 lapisan? Oke, Bu Triana yakin nih di antara yang menyimak itu ada yang bisa menyebutkan ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Otak itu diselimuti oleh selaput otak ya, yang disebut selaput meninges ya. Selaput meninges ini terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan dura mater, ada lapisan arachnoid, dan ada lapisan pia mater ya. Ini Bu Triana mohon maaf ya, slide-nya PPT-nya Bu Triana ini full tulisan ya. Kenapa saya buat yang demikian? Supaya teman-teman itu bisa punya catatan penting di sini ya. Anda tidak perlu mencatat, di sini sudah saya lengkapi ya. Hanya niatannya adalah supaya teman-teman bisa langsung belajar lewat mendengarkan Bu Tria bicara ataupun membaca ya. Normalnya harusnya yang namanya PPT itu ya simpel-simpel aja begini ya, nggak usah dikasih keterangan, tapi Bu Tria yang menjelaskan. Nah, tapi di sini ya memang Bu Tria sengaja menampilkan keterangan-keterangan dari sub-sub ataupun poin-poin ya di PPT ini, supaya nantinya teman-teman bisa membaca ulang ya, atau bisa mendengarkan ulang penjelasan dari Bu Tria gitu ya. Jadi ini bukan bermaksud untuk menyalahi pembuatan PPT ya, tata struktur sistematika pembuatan PPT, tetapi hanya ingin memfasilitasi teman-teman supaya nantinya bisa membaca ulang ya. Barangkali apa yang Bu Triana sampaikan itu kurang jelas terdengarnya atau ada gangguan sinyal, teman-teman tetap bisa membaca materi yang ada di layar ataupun di slide ini gitu ya. Mari kita baca teman-teman. Nah, untuk lapisan yang pertama ada lapisan dura mater, yaitu lapisan yang terdapat di paling luar dari otak dan bersifat tidak kenyal. Nah, lapisan ini melekat langsung dengan tulang tengkorak, berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang halus dari otak dan medula spinalis. Sedangkan yang kedua yaitu lapisan arachnoid, yaitu lapisan yang berada di bagian tengah dan terdiri dari lapisan yang berbentuk jaring laba-laba. Ruangan dalam lapisan ini disebut dengan ruang subarachnoid ya, jadi ada ruangan di dalamnya lapisan arachnoid namanya ruang subarachnoid dan memiliki cairan yang disebut cairan cerebrospinal ya. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi otak dan medula spinalis dari goncangan. Nah, kemudian yang terakhir ada lapisan pia mater, yaitu lapisan yang terdapat paling dalam ya dan melekat langsung pada otak. Nah, lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah ya. Fungsinya juga untuk melindungi otak ya. Nah, kemudian kita akan bahas ya anatomi otak ya. Nanti kita akan bahas apa itu cerebrum, otak besar, dan lain sebagainya. Nah, ini dia teman-teman. Berikutnya kita akan bahas tentang anatomi otak. Ya, anatomi otak itu terdiri dari 4 bagian. Ya, bagian yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Yang kedua ada otak tengah, ada otak depan, ada cerebellum. Ya. Otak besar dinamakan cerebrum, otak tengah dinamakan mesencephalon, otak depan diencephalon, dan cerebellum ya. Untuk otak besar ini merupakan bagian otak yang memenuhi sebagian besar dari otak, yaitu 7/8 dari otak kita teman-teman ya. Banyak sekali berarti ya, berarti hampir memenuhi kepala kita nih yang otak besar ya. Nah, otak besar ini punya 2 bagian belahan ya. Otak besar belahan kiri fungsinya adalah mengatur kegiatan organ tubuh bagian kanan. Sebaliknya, untuk otak besar belahan kanan, dia berfungsi mengatur kegiatan organ tubuh di bagian kiri. Bagian korteks cerebrum berwarna kelabu yang banyak mengandung badan sel saraf. Sedangkan bagian medula berwarna putih yang banyak mengandung dendrit dan neurit.
Bagian korteks dibagi menjadi 3 area, yaitu area sensorik yang menerjemahkan impuls menjadi sensasi. Yang kedua adalah area motorik yang berfungsi mengendalikan koordinasi kegiatan otot rangka. Dan yang ketiga adalah area asosiasi yang berkaitan dengan ingatan, memori, kecerdasan, nalar, dan kemauan. Jadi ada 3 bagian ya, ada 3 area, sensorik, motorik, dan asosiasi. Nah, otak mempunyai 4 macam lobus, teman-teman. Ada lobus frontal, temporal, oksipital, dan parietal. Untuk yang frontal itu fungsinya sebagai pusat penciuman dan indera peraba. Sedangkan lobus temporal itu fungsinya sebagai pusat pendengaran. Nah, makanya ada di samping sini ya. Kemudian ada lobus oksipital itu sebagai pusat penglihatan ya. Ada lobus parietal berfungsi sebagai pusat ingatan, kecerdasan, dan perilaku ataupun sikap ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bagian otak yang lain, ada otak tengah dan otak depan termasuk cerebellum. Nah, ini dia teman-teman, mesencephalon atau otak tengah itu merupakan bagian otak yang terletak di depan cerebellum dan jembatan Farol serta berfungsi sebagai pusat pengaturan refleks mata. Refleks mata ini berarti kalau saya berkedip, saya ada lelah, matanya ngantuk gini ya, itu berarti ada kerja mesencephalon atau otak tengah. Ini juga untuk refleks penyempitan pupil mata dan pendengaran. Selanjutnya ada diencephalon atau otak depan, merupakan bagian otak yang terletak di bagian atas dari batang otak dan di depan mesencephalon ya, ada di depan otak tengah. Diencephalon ini terdiri dari talamus dan hipotalamus. Fungsi dari talamus adalah stasiun pemancar bagi impuls yang sampai di otak dan medula spinalis ya. Sedangkan fungsi hipotalamus adalah pusat pengaturan suhu tubuh ya. Jadi kalau misalnya orang sedang hipertermi, ini yang mengatur adalah hipotalamus ya. Kemudian selera makan dan keseimbangan cairan tubuh, rasa lapar, daya seksualitas, watak, emosi atau sebagai pusat perilaku. Itu ada di hipotalamus. Selanjutnya bagian otak yang lain namanya cerebellum ya. Merupakan bagian otak yang terletak di bagian belakang otak besar. Berfungsi sebagai pusat pengaturan koordinasi gerakan yang disadari dan keseimbangan tubuh serta posisi tubuh. Ini katanya dengan pergerakan. Kemudian yang berikutnya, selain otak, kita akan bahas sistem saraf pusat yang lain yaitu medula. Ini dia medula, ada 2, medula oblongata dan medula spinalis ya. Medula oblongata ini disebut juga batang otak ya, terletak langsung setelah otak dan menghubungkan dengan medula spinalis, ada di depan cerebellum ya. Susunan korteksnya terdiri dari neurit dan dendrit dengan warna putih dan bagian medula terdiri dari badan sel saraf dengan warna kelabu. Berfungsi sebagai pusat pengaturan ritme respirasi, denyut jantung, penyempitan dan pelebaran pembuluh darah, tekanan darah, gerak alat pencernaan, menelan, batuk, bersin, dan sendawa. Sedangkan medula spinalis itu disebut juga dengan sumsum tulang belakang dan terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang, yaitu ruas tulang leher sampai dengan tulang pinggang yang kedua. Kemudian berfungsi sebagai pusat gerak refleks dan menghantarkan impuls dari organ ke otak dan dari otak ke organ tubuh. Jadi kalau ada impuls ya, misalnya panas, impuls panas ya, tangannya kena setrika ya. Lupa yang dipegang bukan pegangan setrikanya tapi sebaliknya. Nah, nanti akan ada impuls yang dikirimkan ke otak, lalu otak nanti menerjemahkan, kemudian memerintahkan ke tangan untuk segera menghindari tadi ya sensasi panas dari setrikanya.
Ini gambar penampang dari samping ya teman-teman, ada otak dan medula spinalis ya. Lalu berikutnya kita akan bahas teman-teman tentang sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi ya. Nah ini dia teman-teman ya, ada sistem saraf perifer di samping sistem saraf pusat tadi ya. Sistem saraf perifer tadi dibagi menjadi dua ya, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, untuk sistem saraf somatik ini kerjanya berlangsung di bawah kendali atau perintah otak atau di bawah kendali kehendak manusia. Nah, untuk yang sistem saraf somatik ini terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf pada otak dan sistem saraf pada sumsum spinalis. Untuk sistem saraf pada otak itu sering disebut saraf kranial. Terdiri dari 12 pasang saraf. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Saraf-sarafnya apa saja, pemeriksaannya bagaimana, dan kemungkinan hasil yang ditemukan. Kemudian ada sistem saraf pada sumsum spinalis, itu merupakan sistem saraf yang berpusat pada medula spinalis dan berjumlah 31 pasang yang terbagi di sepanjang medula spinalis atau ruas tulang belakang. Nah, ini teman-teman ada 12 saraf kranial ya. Yang pertama ada olfaktorius. Ini cara melakukan pemeriksaannya adalah dengan melakukan tes alkohol pada masing-masing lubang hidung ya. Nah, kemungkinan yang ditemukan ya, indera penciuman hilang pada kerusakan lobus frontalis. Nah, kemudian untuk saraf kranial yang kedua namanya optikus ya. Cara pemeriksaannya yaitu dengan periksa lapang pandang dengan senter. Ini untuk menemukan adanya kebutaan atau tidak. Ya. Selanjutnya untuk saraf kranial yang ketiga namanya oculomotorius. Caranya dengan tes reaksi pupil dengan cahaya senter. Bisa ditemukan kebutaan, bisa paralisis saraf kranial ketiga ya. Kemudian untuk saraf kranial yang keempat koklear, kaji gerakan ekstraokuler ya. Bisa ditemukan strabismus ya. Karena paralisis saraf kranial 3, 4 atau 6 jadi nystagmus ya. Ini kaitannya dengan pergerakan mata ya. Bola mata maksud saya. Kemudian saraf kranial kelima trigeminal, raba kontraksi daerah temporal dan otot masseter. Lihat gambar di sini ya, diraba bagian temporal dan otot masseter ya. Biasanya kalau ada kelainan gitu kemungkinan akan ada hilangnya sensorik atau motorik karena kerusakan saraf kranial kelima ini. Selanjutnya kita akan bahas ke saraf kranial ke-6 namanya abdusen ya. Ya, ini juga sama fungsinya, dia membantu atau bekerja sama dengan saraf kranial keempat ya. Nah, ini dia ya. Kemudian ada saraf kranial ke-7 facialis. Kita minta pasien untuk mengangkat kedua alisnya ya, tersenyum, cemberut. Tentu kalau ada kelainan, pasien tidak bisa simetris ya, tidak bisa mengangkat alisnya, tidak bisa tersenyum atau hanya separuh aja mulutnya gitu ya, menceng gitu. Kemudian ada saraf kranial ke-8 ya, tes Weber dan Rhine. Nah, berarti harus menyiapkan garpu talah ya. Coba buka lagi buku prosedurnya, gimana sih caranya melakukan pemeriksaan Weber dan Rhine ya, silakan diingat-ingat lagi. Itu untuk menguji tuli atau tidak ya. Kemudian ada saraf ke-9 namanya glossopharyngeus. Suruh pasien bersuara atau menelan. Tentu kalau ada kelainan kemungkinan akan ada kesulitan menelan atau suaranya serak atau bindeng ya. Ini Bu Triana juga tadi sempat serak ya, serak karena haus. Oke, bukan karena kelainan saraf ya. Kemudian saraf kranial ke-10 vagus dan ke-11 aksesoris spinal, ini biasanya bekerja sama ya, kerjanya bareng-bareng. Kita minta suruh pasien memutar kepalanya.
Kalau ada gangguan di kedua saraf ini, maka ada kelemahan, tentu akan kesulitan ya memutar kepalanya gitu ya. Kemudian saraf kranial ke-12 hipoglosal. Lihat seluruh lidah saat dijulurkan. Nah, kalau misalnya ada kelainan, kemungkinan akan kesulitan untuk menjulurkan lidahnya, itu menggerakkan lidahnya, bahkan biasanya disertai kesulitan menelan ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas tentang sistem saraf tak sadar atau otonom ya. Nah, ini dia merupakan sistem saraf yang cara kerjanya secara tidak sadar, di luar kehendak, tanpa perintah oleh otak. Sistem saraf yang mensarafi seluruh otot polos, otot jantung, kelenjar endokrin, dan kelenjar eksokrin. Dibedakan juga menjadi dua bagian, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatetik. Yang keduanya bekerja secara antagonis, berlawanan ya. Ini berlawanan tapi dia bekerja sama. Beda dengan kita. Kalau berlawanan gitu ya musuh-musuhan gitu ya. Oke, kembali lagi ke slide. Yang pertama, sistem saraf simpatik merupakan 25 pasang simpul saraf ganglion yang terdapat di medula spinalis. Disebut juga dengan sistem saraf torakolumbar karena saraf ini keluar dari vertebra torak ke-1 sampai ke-12 dan vertebra kolumnar ke-1 sampai dengan ke-3. Fungsi saraf simpatik itu apa? Nanti kita akan lihat di tabel setelah ini ya. Kemudian untuk sistem saraf parasimpatik merupakan sistem saraf yang keluar dari daerah otak. Terdiri dari 4 saraf otak, yaitu saraf nomor 3 okulomotorik, nomor 7 fasial, nomor 9 glosofaring, dan nomor 10 vagus. Sebutan lainnya namanya sistem saraf kraniosakral ya, karena keluar dari daerah kranial. Nah, ini dia fungsi saraf otonom ya, tadi sudah kita bahas di depan ya. Ada contoh gambar, tadi juga sudah Putri ya contohkan ya. Untuk parasimpatik itu mengecilkan pupil, simpatik sebaliknya membesarkan pupil. Parasimpatik menstimulasi aliran darah, yang simpatik menghambat aliran darah. Yang parasimpatik memperlambat denyut jantung, yang simpatik mempercepat denyut jantung, dan seterusnya ya. Nah, ini tadi gambar juga sudah kita lihat ya. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang neuron. Nah, ini dia neuron. Neuron dikenal sebagai sel saraf yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal ya. Terbagi klasifikasi neuron berdasarkan fungsinya ada 3, neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik berfungsi untuk mengetahui paparan fisik dan kimia di lingkungan sekitar, seperti cita rasa, penciuman, mendengar, melihat, bahkan merasakan sesuatu di sekitar kita. Untuk peran pergerakan tubuh itu diatur oleh neuron motorik. Misalnya saat kita bergerak ingin makan, maka saraf pusat di spinal cord akan mengirim sinyal ke lambung, esofagus, dan usus kita untuk bergerak. Sementara itu, neuron konektor dapat ditemukan hampir sebagian besar neuron manusia dan ada di otak dan spinal cord. Misalnya saat kita merasakan sentuhan panas dari gelas minuman kita, maka sinyal neuron dari neuron sensorik tadi akan dikirim ke otak, kemudian dihantar oleh neuron konektor ke neuron motorik, dan akhirnya ada reaksi untuk mengangkat tangan kita. Ini tadi contohnya sudah Putri sampaikan. Misalnya tadi ya, kena setrika itu tadi ya. Masih ingat ya teman-teman? Ini gambar bagian-bagian neuron ya. Jadi badan neuron itu terdiri dari nukleus, soma, akson,
dan dendrit ya. Habis ini kita akan bahas tentang kerja sistem saraf. Nah, ini dia kerja sistem saraf. Kerja sistem saraf sangatlah unik ya. Neuron mengirimkan gelombang elektromagnetik dan kimia ke sepanjang serabut sistem saraf akson. Mekanismenya bersama dengan pengiriman email ke Gmail kalian. Dikirim dari satu titik ke titik yang lain. Perpanjangan dari neuron adalah dendrit ya, yang juga berfungsi menerima sinyal gelombang elektromagnetik dan terletak tidak jauh dari badan sel neuron atau soma. Tubuh sel mengandung nukleus, selaput membran berisi DNA, dan semua informasi berada di dalam kromosom, yang merupakan tempat sintesis hampir semua membran neural. Nah, sebelum kita membahas tentang patofisiologis, kita perlu tahu dulu konsep secara fisiologis otak manusia ya. Jadi otak manusia kira-kira 2% dari berat badan seseorang ya. Otak mendapatkan suplai dari kira-kira 15% dari curah jantung dan membutuhkan kira-kira 20% pula dari seluruh pemakaian oksigen tubuh, serta butuh 400 kilokalori ATP per hari. Jaringan otak sangat rentan terhadap kebutuhan oksigen dan glukosa. Setiap kekurangan suplai sedikit saja pasti akan menimbulkan gangguan ya. Metabolisme otak selalu konstan tanpa diselingi istirahat. Bila aliran darah otak berhenti 10 detik saja, akan menimbulkan gangguan kesadaran. Nah, berikutnya kita akan bahas dulu tentang konsep patologis ya. Nah, ini dia konsep patologis. Konsep patofisiologis yang berkaitan dengan gangguan fungsi sistem saraf terjadi apabila jumlah suplai darah ke otak tidak tercukupi. Kaidah patofisiologis ini menggunakan hukum supply dan demand. Apabila kebutuhan tidak sesuai pasokan, maka akan terjadi gangguan fungsi otak. Beberapa tanda penting gangguan fungsi otak adalah: yang pertama, ada penurunan kesadaran, ada perubahan respon pupil, perubahan gerakan mata, perubahan suhu tubuh, perubahan respon motorik pergerakan, disfasia atau perubahan komunikasi bahasa, agnosia atau kegagalan mengenai stimulus, demensia, peningkatan tekanan intrakranial, kematian batang otak. Ini merupakan beberapa manifestasi klinis atau tanda penting gangguan fungsi otak. Ya. Nah, ini dia gangguan fungsi otak itu ada perubahan kesadaran. Biasanya dimulai dengan gangguan fungsi diensefalon yang ditandai dengan kebuntuan, kebingungan, letargi, dan akhirnya stupor. Ya, jadi penurunan kesadaran. Kemudian perubahan respon pupil terjadi karena kerusakan otak, bisa berupa pupil melebar, pupil mengecil, atau pupil sangat kecil ya. Kemudian ada perubahan gerakan mata. Gerakan mata normal terjadi karena korteks cerebri mampu mengontrol batang otak. Bila cedera otak, maka korteks cerebri akan trauma. Hal ini menyebabkan perubahan gerakan mata. Kemudian perubahan suhu tubuh terjadi apabila pusat panas di hipotalamus tidak mampu mengendalikan stimulus panas. Kerusakan batang otak, keracunan, hiperemi juga menyebabkan perubahan suhu tubuh. Kemudian perubahan respon pergerakan terjadi apabila ada kerusakan batang otak. Hal ini terjadi bila sel otak tidak cukup oksigen karena suplai darah ke otak menurun. Lalu ada disfasia ya. Disfasia terjadi karena hipoksia otak atau kekurangan oksigen yang menuju ke otak ya. Bisa karena trauma perdarahan yang terus-menerus dan lebih dari 10 detik ya. Kemudian agnosia terjadi karena adanya kerusakan area sensorik di korteks cerebri. Yang berikutnya adalah keadaan vegetatif persisten. Terjadi karena gangguan hemisfer otak. Seseorang bisa mengalami disorientasi waktu, tempat, dan ruang. Ya, orang bingung gitu ya kalau ditanya sedang di mana, jam berapa, dengan siapa ya.
Kemudian demensia terjadi karena gangguan fungsi intelektual yang disebabkan karena infeksi, trauma kapitis, tumor, dan keracunan obat. Ya, ternyata demensia itu bukan hanya karena degeneratif ya, tapi lebih sering cenderung karena ini ya. Ada trauma, ada infeksi, ada tumor, ada keracunan obat. Kemudian peningkatan tekanan intrakranial meliputi 3 tanda berupa edema pupil, muntah, nyeri kepala yang hebat. Tekanan intrakranial meningkat karena gangguan pembuluh darah otak stroke. Nah, nanti kita akan bahas secara detail ya, tapi hari ini kita nanti akan bahas tentang penata laksanaan medisnya dulu. Untuk asuhan keperawatannya mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian infeksi meningen ya, tumor atau kanker otak. Pencetus tersering dari stroke adalah tekanan darah tinggi. Berikut disajikan cara mengukur potensi stroke. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih caranya mengukur potensi stroke. Nah, ini tes yang dapat membantu mengenali risiko stroke. Di antaranya adalah dengan auskultasi jantung, EKG, ekokardiogram, tekanan darah, kadar lemak dan kolesterol, gula darah. Ya, jadi kita lakukan ya pemeriksaan auskultasi jantung, dengarkan berapa frekuensi denyut jantung, iramanya seperti apa ya, berapa rekaman dengan EKG atau USG jantung ya, pengukuran tekanan darah, kemudian pemeriksaan kadar lemak, kolesterol, dan gula darah. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengenali resiko terhadap stroke. Nah, ini ada juga metode untuk mengenali gejala stroke secara dini atau secara awal, namanya FAST ya. FAST yang F itu face atau wajah. Wajah bisa mengalami lumpuh sebelah, dapat diamati dan terlihat ketika tersenyum, sudut bibirnya hanya mengangkat sebelah ya, atau mata terlihat terkulai ya. Bedakan dengan lumpuh wajah sebelah. Nanti kita akan bahas beberapa masalah kelainan neurosensori atau neurologi atau persarafan ya, dimana ada pasien yang dia kelopak matanya itu yang satu itu terlihat terkulai ya, ada juga yang wajahnya itu ya, wajahnya menurun gitu ya, tidak simetris. Nanti kita akan bahas di patofisiologi sistem persarafan. Kemudian yang kedua A, arms atau lengan. Seseorang yang mengidap stroke dicurigai ketika tidak mampu mengangkat salah satu tangan atau kedua lengannya karena lemah. Di samping itu, lengan juga bisa mengalami hilang rasa, bisa juga mengalami kesemutan ya. Speech atau bicaranya cadel atau pelo, bahkan tidak dapat berbicara sama sekali meski terlihat sadar. Kemudian T, time, waktu. Sangat penting untuk kamu selalu mengingat tanda-tanda stroke di atas, lebih lagi apabila saat ini kamu hidup bersama atau sedang merawat seorang yang berisiko tinggi. Jika kamu melihat 3 gejala tersebut, bawalah pengidap stroke tersebut ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Jadi segera ya. Tadi time is sangat penting sekali ya. Kalau misalnya penyebabnya karena adanya perdarahan di otak, tadi kita sudah bahas sebelumnya, 10 detik aja otak kekurangan oksigen, maka akibatnya sangat fatal sekali ya. Nah, apa kaitannya dengan kehilangan darah gitu ya? Kaitannya kan darah kan mengangkut oksigen ya. Salah satu komponen darah yang namanya eritrosit itu kan mengandung hemoglobin, dia mengikat oksigen yang dia akan mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau misalnya ada trauma, ada perdarahan dan otak itu tidak tersuplai oksigen selama 10 detik saja, itu sangat fatal akibatnya. Nah, kita mulai bahas tentang gangguan-gangguan sistem saraf ya. Jadi kita ingat kembali tadi fungsi sistem saraf yaitu untuk mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel yang lain, satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain ya. Nah, sistem saraf ini rawan sekali terhadap malfungsi ya. Contohnya adalah cacat genetik atau kerusakan fisik akibat trauma, racun, infeksi, ataupun degeneratif atau penuaan.
Nah, gangguan saraf itu terdiri dari ada neuropati diabetik, ada kelainan dimyelinasi ya, ada juga penyakit-penyakit lain yang termasuk dalam penyakit radang sistem saraf pusat. Contohnya misalnya meningitis, ensefalitis, mielitis, ensepalomielitis, abses ya, intrakranial phlebitis ya, kemudian sequelae panas dari sistem saraf pusat ya. Terus ada Parkinson, Alzheimer ya, degenerasi sistem saraf karena obat-obatan, multiple sclerosis, ada neuromyelitis optica, ada epilepsi, ada Hide syndrome, ada sindrom pembuluh darah otak, ada gangguan tidur ya. Dan masih banyak lagi ya. Ini hanya sebagian kecil saja yang Putri sebutkan ya. Ya, kalau kita bahas satu persatu ini mungkin kita butuh 1 tahun untuk tatap muka satu mata kuliah ini saja, bukan mata kuliah ya, satu konsep tentang patofisiologi itu butuh 1 tahun untuk membahas semua masalah ini. Oke, kita bahas yang penting-penting saja. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang meningitis dulu kali ya, yang masalah ini cenderung sering kita temui di lapangan. Nah, ini dia meningitis itu apa? Meningitis itu peradangan meningen atau membran yang melapisi otak dan saraf. Penyebabnya apa? Penyebabnya virus, bakteri, ataupun jamur yang menyebar masuk ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak. Tanda gejala penyakit meningen diantaranya ada demam, sakit kepala, kekakuan otot leher yang berjam-jam sampai berhari-hari ya, atau sampai dengan 2 hari. Kemudian fotofobia ya, merasa takut, kemudian menghindari sorotan cahaya terang ya. Ada fonofobia, takut atau terganggu dengan suara-suara yang keras gitu ya. Mual, muntah, sering tampak kebingungan, kesusahan untuk bangun dari tidur, bahkan tidak sadarkan diri. Kalau bayi biasanya nampak lemah, tidak aktif, gemetaran, muntah, enggan menyusu gitu ya. Nah, kemudian dari segi pemeriksaan fisik ini tentu sesuai dengan tanda gejala yang muncul ya. Kalau misalnya ada demam, tentu pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, keralnya hangat, suhunya tinggi gitu ya, pengukuran dengan termometernya tinggi, misalnya 38 derajat Celcius gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada sakit kepala, berarti kita kaji dengan PGRST. Kemudian ada pemeriksaan penunjang lainnya dengan laboratorium ya, pemeriksaan darah, elektrolit ya, fungsi hati dan ginjal. Kemudian ada pemeriksaan X-ray atau ronsen paru ya, mungkin karena diawali permasalahan infeksi di paru ya. Kemudian pemeriksaan lumbar punctur ya, pemeriksaan cairan selaput otak ya. Ini adalah beberapa pemeriksaan diagnostik untuk mendiagnosis meningitis ya. Tentu ini adalah tindakan-tindakan yang sifatnya kolaboratif. Selanjutnya penyakit saraf yang kedua yaitu ensefalitis. Ensefalitis adalah radang jaringan otak. Mengerikan karena otak organ yang sangat vital. Penyebabnya apa? Bakteri, cacing, protozoa, jamur, rickettsia, dan virus. Tanda dan gejala penyakit ensefalitis yaitu demam, sakit kepala, pusing, gelisah, muntah, nyeri ekstremitas, ada malaise, rasanya capek terus ya, kaku kuduk, kejang, penurunan kesadaran, mudah terangsang, kadang terjadi demensia berat ya, atau kehilangan memori. Pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan darah, MRA, cairan spinal atau lumbal fungsi ya. Nah, ini hampir sama dengan masalah meningitis tadi. Selanjutnya ada mielitis ya, mielitis transversal, yaitu peradangan sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan cedera sumsum tulang belakang. Gejalanya kurangnya sensasi ataupun nyeri, kelemahan atau kelumpuhan otot, kandung kemih, disfungsi otot, jadi sering ngompol gitu ya. Kemudian pembagian mielitis ada yang akut ya,
itu berlangsung selama 1 hari, subakut 2-6 minggu, dan kronis lebih dari 6 minggu. Diagnosa dapat dilakukan dengan pemeriksaan fungsi lumbal, CT scan, MRI, mielogram, serta pemeriksaan darah. Nah, selanjutnya akhir-akhir ini ada ya tetangganya Putriana mengalami masalah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu Bell palsy ya. Sempat dalam beberapa waktu ke belakang ada tetangganya Putriana mengalami Bell palsy ya. Masih muda ya, tapi alhamdulillah beberapa bulan perawatan rutin akhirnya sekarang bisa pulih berangsur-angsur ya. Gejalanya sama dari awal itu, dia mengalami bangun tidur itu sulit untuk menggerakkan bibir dan tidak bisa senyum ya. Awalnya dia masuk kamar mandi mau sikat gigi gitu ya, dia tidak bisa membuka mulutnya ya, mau gitu nggak bisa ya. Terus dia mengira mengalami gejala stroke ya, ternyata bukan stroke ya. Tapi beberapa berselang sekitar 1 minggu, bukan hanya otot wajahnya saja yang mengalami kelemahan, tetapi pun kelemahan fisik ya, sampai kesulitan untuk berjalan ya. Nah, kita baca ini ada Bell palsy adalah nama penyakit yang menyerang saraf wajah hingga menyebabkan kelumpuhan otot pada salah satu sisi wajah. Terjadi disfungsi saraf 7, saraf facialis. Nah, tapi fenomena yang Bu Triana dapati ternyata tidak hanya wajahnya saja, tapi memang awal waktu kejadian itu yang dikeluhkan dia sulit untuk menggerakkan otot wajah dan bibir ya. Kemudian berikutnya dia tidak bisa berbicara pelo, kemudian sampai tidak bisa bergerak ya, kelemahan, hampir mirip dengan gejala stroke. Kemudian kelumpuhan pada sisi wajah ditandai dengan kesulitan menggerakkan sebagian otot wajah seperti mata, tidak bisa menutup, tidak bisa meniup, dan sejenisnya ya. Memang ini yang dikeluhkan tetangganya Putria ya, jadi tidak bisa meniup juga ya. Beberapa ahli menyatakan penyebab Bell palsy berupa virus herpes yang membuat saraf menjadi bengkak akibat infeksi ya. Biasanya metode pengobatannya berupa obat-obatan jenis steroid yang dapat mengurangi pembengkakan. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang stroke ya. Apa itu stroke? Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadinya gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak, sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan ataupun kematian. Faktor risikonya ada hipertensi, obesitas, hiperkolesterol, peningkatan hematokrit, penyakit kardiovaskuler, DM, merokok, alkoholisme, penyalahgunaan obat kokain. Nah, nanti materi stroke ini kita akan bahas lebih lengkap di penata laksanaan medis ya. Saya di sana membahas nanti mulai dari definisinya, faktor resikonya, etiologinya, sampai ke penata laksanaan medis. Ini gambaran otak pasien dengan stroke. Selanjutnya ada epilepsi. Epilepsi adalah sekelompok gangguan neurologis jangka panjang dengan ditandai serangan epileptik. Mulai serangan singkat hampir tak terdeteksi sampai dengan guncangan kuat untuk periode yang lama. Serangan cenderung berulang, tidak ada penyebab dasar secara langsung. Kejang epileptik akibat aktivitas sel saraf kortikal yang berlebihan dan tidak normal di dalam otak. Penyebabnya sampai saat ini tidak diketahui secara pasti. Beberapa orang akibat cedera otak, stroke, kanker otak, penyalahgunaan obat dan alkohol. Pemeriksaan pendukungnya diantaranya adalah EEG. Tindakan atau pengobatannya, epilepsi tidak bisa disembuhkan, tapi serangannya bisa dikontrol dengan obat. Bila serangan tidak respon dengan obat, ya harus dengan bedah atau stimulasi saraf atau perubahan asupan makanan yang dipertimbangkan ya. Tidak semua umur hidup alami perbaikan dengan tuntas ya. Ada juga setelah pengobatan yang dihentikan itu akan berulang ya.
Nah, ini gambar orang yang sedang serangan epilepsi ya. Ada gambar pemeriksaan EEG. Selanjutnya ada permasalahan saraf yang lainnya, yaitu hidrosefalus. Hidrosefalus yaitu ini ya, kepala air, penyakit akibat gangguan aliran cairan dalam otak ya. Anda pasti sudah pernah melihat ya, manifestasi yang muncul biasanya kepala kliennya besar ya, membesar ya. Penyebabnya kasus kongenital belum diketahui ya. Beberapa terkait dengan kromosom X, kromosom yang dibawa oleh ayah ya. Atau karena obstruksi akibat tumor, trauma, perdarahan intrakranial, dan infeksi. Nah, gejalanya ya kepalanya membesar. Selanjutnya ada cerebral palsy ya. Cerebral palsy, penyebab anak terkena cerebral palsy. Ini saya menyisipkan ya, masalah yang terjadi pada anak-anak tidak mengapa ya. Yang terpenting ini juga masih menyangkut gangguan sistem saraf ya. Itu diantaranya adalah karena bayi yang lahirnya prematur. Biasanya saat bayi lahir itu tidak menangis, atau karena riwayat terkena demam yang tinggi hingga kejang. Kemudian saat balita itu karena adanya keterlambatan dalam gerakan motorik ya, terutama gerakan motorik kasar. Pencegahannya bagaimana? Ibu hamil harus rajin memeriksakan diri, mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Dengarkan anak dalam kandungan lagu-lagu klasik yang mampu merangsang sistem motorik anak ya. Selanjutnya ada rabies ya. Rabies ini juga penyakit yang menyerang saraf ya. Penyakit infeksi akut susunan saraf pusat oleh virus rabies. Ditularkan melalui gigitan hewan, anjing, kucing, kera, ya, rakun, kelelawar. Di air liur anjing yang terkena rabies ya. Yang terkena rabies, kalau nggak terkena rabies ya tidak akan menularkan penyakit rabies. Biasanya di anjing itu anjingnya jadi gila, agresif ya. Semua binatang digigit sampai manusia juga ya. Gejalanya mulai timbul dalam 30-50 hari setelah terinfeksi, bahkan sampai dengan 9 bulan. Waduh, berarti kalau misalnya pernah digigit ya hewan-hewan ini yang memang dicurigai dia terinfeksi penyakit rabies, maka silahkan lakukan pemeriksaan lanjutan ya, karena gejalanya bisa muncul 30-50 bahkan 9 bulan baru bisa muncul. Kemudian gejala sakit rabies meliputi 4 stadium ya. Ada stadium normal. Sakitnya tidak khas, biasanya muncul demam, anoreksia, pusing ya. Kemudian ada stadium sensoris. Ada muncul rasa nyeri, luka gigitan, panas, gugup, bingung. Ada stadium eksitasi, muncul gelisah, mudah kaget, kejang-kejang. Kemudian ada stadium paralitik ya, kelumpuhan bagian atas tubuh sampai bawah. Pencegahannya dengan cara memberikan vaksinasi pada hewan. Berikutnya ada masalah saraf namanya Alzheimer, ada juga yang namanya penyakit Parkinson. Ini dia, penyakit Parkinson adalah penyakit degeneratif saraf, kurangnya jumlah neurotransmitter dalam susunan saraf. Parkinson primer itu biasanya muncul pada saat bertambahnya usia dan cenderung diturunkan. Untuk yang sekunder itu biasanya karena tumor, stroke, gangguan pembuluh darah dan trauma, komplikasi lanjut ensefalitis, dan penyakit degeneratif lainnya. Gejala yang paling sering muncul yaitu tremor saat beristirahat di satu sisi badan ya, atau saat memulai gerakan, atau munculnya kekakuan otot. Kemudian ini ada gambaran ya gejala Parkinson. Gaya berjalan lambat dan kasar, tremor tangan saat istirahat, tremor berkurang jika tangan digerakkan sengaja,
dan hilang selama tidur. Stres emosional atau kelelahan bisa memperberat tremor. Tremor bisa pada tungkai, rahang, lidah, kening, dan kelopak mata. Ujung jari tangan yang keras dan menekuk ke dalam, kesulitan memulai suatu pergerakan, dan terjadi kekakuan otot. Ya. Ini beberapa gambaran ataupun gejala yang dialami oleh klien dengan Parkinson. Kemudian nih, jika lengan bawah ditekuk ke belakang atau diluruskan orang lain, gerakannya terasa kaku. Ya. Otot di tangan sering alami gangguan, sulit mengerjakan pekerjaan sehari-hari, misalnya mengancingkan baju, menulis, mengikat tali sepatu. Kemudian kesulitan melangkah, jalannya tertatih-tatih, ya. Kemudian langkahnya tambah cepat, ya, kayak berlari-lari kecil gitu ya. Sikap tubuhnya membungkuk. Kemudian ada juga wajahnya kurang ekspresif. Ya. Nah, tadi Alzheimer kita munculkan gambar saja. Berikutnya kita akan bahas Alzheimer itu apa. Alzheimer bukan penyakit menular, ya, merupakan sindrom sel-sel otak pada saat yang hampir bersamaan, sehingga otak mengerut dan mengecil. Perubahan degeneratif pada sistem neurotransmitter menyebabkan perubahan fungsi sistem saraf dan hilangnya sel saraf dan sinapsis. Otak penderita Alzheimer pengidap hipertensi yang mencapai usia 40 tahun ke atas, ini mensut gitu ya. Pengidap kencing manis, kurang olahraga, tingkat kolesterolnya tinggi, faktor keturunan, ya, ada juga Alzheimer yang disertai demensia dan ataksia. Perubahan degeneratif area otak menyebabkan hilangnya sel-sel saraf dan sinapsis, ya. Nah, gejala-gejala demensia Alzheimer, gejalanya ada ringan sampai dengan berat. 10 tandanya, yang pertama adalah gangguan memori. Yang kedua, kesulitan melakukan tugas yang biasa dia lakukan. Kesulitan bicara dan berbahasa. Disorientasi waktu dan tempat. Kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Kesulitan berpikir abstrak, ya. Dia merasa mendengar suara-suara atau bisikan, hampir mirip halusinasi, ya. Salah meletakkan barang, perubahan mood dan perilaku, jadi sering marah, gampang marah, agresif gitu ya. Perubahan kepribadian, sering menjerit, ya. Kemudian hilangnya minat dan inisiatif. Nah, hati-hati nih, coba diidentifikasi nih masing-masing. Ada nggak masalah seperti ini, ya? Jangan-jangan ya mendekati demensia nih, ya. Oke, mudah-mudahan tidak ya. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Nah, ini dia berikutnya adalah penyakit saraf terjepit. Saraf terjepit atau hernia nukleus pulposus, ya. Dialami oleh siapa? Biasanya sering dialami oleh pekerja kantoran yang terlalu banyak duduk. Pekerja atau ibu yang banyak mengangkat beban berat. Gejala nyerinya sering sekali diabaikan, nanti dia akan mencari pertolongan atau berobat setelah merasa terganggu. Munculnya sakit pinggang, sakit pada kaki, nyeri pada leher, baru mencari perawatan, ya, mencari tahu apa penyebab nyeri yang muncul di punggungnya atau pinggangnya. Nah, apa sih yang menjadi faktor munculnya saraf terjepit? Ya, ternyata ada banyak faktor. Ini dia. Yang pertama ada trauma atau cedera pada pinggang atau tulang belakang, misalnya pernah jatuh terduduk, ya, menyebabkan pecahnya nukleus pulposus. Kemudian kebiasaan postur tubuh tidak benar dalam kurun waktu lama, sehingga terjadi pendistribusian tekanan tulang belakang yang tidak merata. Bantalan ruas tulang belakang bulging sampai dengan pecah, ya, terjepit gitu ya, tertekan sampai dengan pecah. Di bagian leher, bisa juga di bagian lumbal. Kemudian karena penyakit degenerasi
ya. Bantalan ruas tulang belakang alami degenerasi. Nah, akhirnya terjadi kelemahan kekuatan untuk menahan secara merata. Kemudian nutrisi yang buruk. Struktur tulang belakang tidak ada pembuluh darah yang memberikan asupan langsung pada disk sampai dengan ke nukleus pulposus. Diperburuk dengan diet dan gizi yang buruk. Alkohol, rokok, kurang minum air, kurang gerakan ringan sekitar ruas tulang belakang, sehingga akan mempersulit jalannya nutrisi ke daerah disk tadi, ya. Kemudian yang kelima adalah faktor keturunan. Struktur kerangka karena peredaran metabolisme yang terganggu gitu ya. Ini yang menyebabkan terjadinya saraf terjepit. Selanjutnya gangguan saraf yang lain yaitu poliomielitis. Ya, ternyata polio itu merupakan penyakit saraf loh teman-teman. Polio atau penyakit paralisis lumpuh oleh virus. Penularan poliovirus atau PV yaitu masuk melalui mulut, kemudian menginfeksi saluran usus, beredar melalui aliran darah menuju sistem saraf pusat medula spinalis, sehingga muncullah kelemahan otot dan bahkan sampai kelumpuhan atau paralisis. Poliomielitis non paralitik yang berarti poliovirus telah mencapai selaput otak atau meningitis aseptik. Penderita mengalami kejang otot, sakit punggung dan leher. Polioparalitik. Virus polio menyerang saraf tulang belakang, menghancurkan sel tanduk anterior yang mengontrol pergerakan batang tubuh dan sel tungkai. Pencegahannya dengan vaksinasi polio, kebersihan lingkungan ya, BAB-nya di toilet ya. Nah, ini ada gambaran ya anak yang terkena polio ya, lengannya jadi bengkong ya, lututnya juga bengkong gitu ya. Kemudian ada juga penyakit lain yang menyerang sistem saraf yaitu sifilis. Sifilis adalah infeksi menular seksual oleh bakteri Spiroset treponema pallidum. Penularannya melalui kontak seksual dari ibu ke janin juga bisa. Tanda dan gejala sifilis bervariasi bergantung fase mana penyakitnya. Bila fase primer biasanya muncul ulcerasi keras, tidak sakit, tidak gatal di kulit. Kalau sekunder biasanya ruam menyebar, sering di telapak tangan dan tumit. Sifilis laten ya tidak memiliki atau menunjukkan sedikit gejala. Sifilis tersier, guma, neurologis, jantung sebagai penipu ulung dengan gejala yang tidak sama. Diagnosisnya tes darah bakteri dapat dilihat melalui mikroskopis. Nah, ini selanjutnya gangguan saraf yang lain, carpal tunnel syndrome (CTS) ya, sindrom lorong karpal. Yaitu penyakit saraf pergelangan tangan yang tertekan pada saraf median antara lengan bawah dan telapak tangan di dalam lorong karpal. Gejalanya ada nyeri, mati rasa, parestesi, kesemutan ya, atau seperti terbakar, mati rasa pada ibu jari, telunjuk, jari tengah, setengah lingkaran jari manis. Seringnya muncul di malam hari. Diduga terkait dengan pergelangan tangan tertekuk saat tidur. Posisi tidur yang terlalu miring atau selalu miring ya. CTS yang berkepanjangan akan merusak saraf secara permanen dan akan terjadi mati rasa yang terus-menerus. Bisa juga terjadi atrofi otot di pangkal ibu jari sehingga bisa menyulitkan pergerakan ibu jari. Penyebabnya ya karena lingkungan tadi ya, mungkin karena posisi tidur yang salah itu ya. Tangannya tertekuk pada saat tidur. Ada juga faktor predisposisi. Di antaranya ada diabetes, obesitas, kehamilan, ya hipotensi atau penggunaan tangan untuk bekerja berat ya. Atau kombinasi antara semuanya, komplikasi berarti. Atau bisa juga faktor genetik.
atau bekerja dengan alat-alat yang bergetar. Ya. Perawatannya bagaimana teman-teman? Perawatannya ini ya, bisa menggunakan bidet pergelangan tangan untuk mencegah pergelangan tangan menekuk ketika tidur, atau pemberian obat-obatan kortikosteroid ya, atau dengan pembedahan ya. Ini merupakan penata laksanaannya. Kemudian ada gangguan persarafan lain, namanya polineuropatia dan gangguan saraf perifer. Kerusakan serat otonom seringkali merupakan komponen dari polineuropati. Orang yang terkena dampak gangguan regulasi tekanan darah dan berkeringat, serta dari diare, gangguan kemih, dan disfungsi ereksi. Manifestasi otonom dari jenis ini sangat umum pada polineuropati diabetik. Kemudian ada peradangan saraf, pada drug indus karena neoplasma, polineuropati karena gangguan endokrin. Ini merupakan berbagai macam permasalahan gangguan saraf perifer ya. Lalu ada penyakit saraf lainnya, diantaranya adalah ada pendysautonomia akut, yaitu kondisi ini disebabkan oleh neuropati yang mempengaruhi serabut saraf otonom preganglion atau postganglionik. Pasien menderita hipotensi ortostatik, denyut jantung yang invarian, kurangnya keringat dan lakrimasi, pupil mid-size yang tidak reaktif, impotensi, dan kandung kemih atonik. Etiologi kondisi ini tidak diketahui secara pasti, secara bertahap menghilang, secara spontan selama beberapa bulan. Yang kedua ada disautonomia familial atau relay. Penyakit resesif autosomal ini mungkin disebabkan oleh gangguan sintesis norepinefrin, kaitan dengan sistem endokrin. Manifestasinya yang sudah terbukti pada masa bayi termasuk disfagia, kurangnya air mata ketika bayi menangis, keringat yang sangat tidak normal, berkurangnya kepekaan terhadap rasa sakit, dan gangguan pengaturan suhu. Prognosisnya buruk. Kemudian ada gangguan otonom umum lainnya. Sejumlah kondisi degeneratif ganglia basal dapat merusak fungsi otonom. Penyakit lebih lanjut yang dapat mempengaruhi sistem saraf otonom termasuk hipotensi ortostatik tipe Seidrager, keracunan botulinum, dan neuropati sensoris bawaan sejak lahir dengan anhidrosis. Penyakit lainnya lagi namanya toxic encephalopathy dan cerebral udem. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai slide yang hampir terakhir ya, yaitu referensi. Ini referensi yang Ibu Tria gunakan, teman-teman bisa baca-baca kembali atau bisa membaca buku lain ya yang terkait dengan sistem saraf. Mungkin pertemuan kita cukupkan untuk topik kali ini ya, nanti kita akan bahas lagi dengan topik yang lainnya. Dari sini Bu Triana cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Triana akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.